Assalamualaikum. Mari silakan duduk, Mbak. Mbaknya tadi dari mana? Saya dari rumah aja sih Bu, emang ada niatan mau kesini. Oh, mau ke sini. Terus tuh dari mana alamat sini tuh? Dapat dari mana Mbaknya? Kebetulan saya tahu alamat Ibu, tahu kontak Ibu, dapat dari teman saya Bu. Teman saya itu menginfokan katanya dia kenal Ibu, punya kontak Ibu. Terus kebetulan aku tanya ke dia, terus dia kasih dia kontaknya Ibu. Oh, berarti temannya Mbaknya banyak ya? Iya Bu, Banyak bisa sekali. dibilang gitu sih. Soalnya yang datang ke sini kan banyak, jadi temannya Mbaknya banyak. Kalau boleh ibu tahu namanya Mbaknya siapa? Nama saya, nama panjangnya Rafida Zulfa Mazida Bu. Mbaknya itu masih sekolah apa udah kerja apa gimana? Saya kuliah Bu. Kuliah di mana Mbak? Kuliah di Uniba, Universitas PGRI Banyuwangi itu loh Bu, di Sogo, di Oh. Kertosari. Oh iya Di lampu merah. Ada dua Mbak ya? Iya. Oh itu gedungnya Mbak Rafida di mana? Saya kebetulan kuliahnya di gedung depan, gedung C, karena saya ambil jurusan FKIP, Prodi Bimbingan dan Konseling dulu. Oh iya, cukup menarik ya Mbak. Berarti Mbak Rafida kesini secara sukarela ya? Iya. Oh secara sukarela. Mbak Rafida pernah melakukan konseling sebelumnya? Baru ini sih Bu. Oh baru ini. Bisa Ibu jelaskan dulu? Iya. Ya, proses konseling itu proses bantuan Mbak Rafida nanti bercerita kepada Ibu, nanti Ibu kasih solusi, saran seperti itu. Nanti kalau sarannya Ibu belum bisa berhasil di Mbak Rafida, itu Mbak Rafida bisa menemui Ibu lagi. Kita bisa konselingan lagi seperti ini. Dan di dalam konseling itu ada asasnya itu banyak. Tapi yang Ibu pakai di situ asasnya 3. Kesukarelaan, keterbukaan, kerahasiaan. Kesukarelaan, Mbak Rafida kesini kan secara sukarela, nggak ada kayak disuruh ayo ke sana, enggak kan. Terus keterbukaan, nanti Mbak Rafida bercerita kepada Ibu masalahnya apapun itu, terbuka aja kepada Ibu biar Ibu tahu mana yang problemnya yang harus diselesaikan kayak gitu. Asas kerahasiaan, masalahnya Mbak Rafida itu Ibu rahasiakan, nggak akan Ibu bocorkan kemana-mana. Jadi Mbak Rafida itu tenang saja, Ibu nggak akan ngomong ke pasien yang lain yang akan Ibu tangani seperti itu. Iya Bu, awalnya saya tuh mau cerita takut takut cerita saya kesebar kemana-mana. Oh, nggak akan kesebar kemana-mana. Itu ceritanya Mbak Rafida ya sudah Ibu terima seperti itu, nggak ada pihak ketiga, itu nggak ada. Ya, kalau boleh itu Mbak Rafida ceritakan boleh? Udah sebelumnya. Jadi gini Bu, saya itu kan di Uniba itu kan udah semester 5, udah semester akhir lah Bu. Oh, udah. Iya. Berarti sangat panjang perjalanan Mbak Rafida ya. Jadi kan semester 6 mau ke semester 7 itu kan itu Bu, udah mau KKN itu loh Bu. Oh iya. KKN. Kebetulan saya itu cemas Bu untuk menghadapi KKN ini. Oh, cemas akan mau KKN ini. Iya Bu, takut di sana nggak kerasa, takut gimana Bu. Apa Mbak Rafida udah tahu mau KKN di mana? Sudah Bu. Pernah lihat tempatnya Mbak Rafida? Belum. Oh belum. Terus kecemasannya Mbak Rafida itu dari segi apanya saja? Ya cemas Bu, satu juga kebetulan saya namanya di Kalipuro. Ya. Terus saya dapat tempat KKN di Pantai Waruman itu, kalau saya lihat di Google itu lokasinya ada di Kecamatan Charles. Bisa jadi daerah sana gitu lah Bu, kalau otomatis jauh nih. Oh dari rumah saya. jauh banget ya. Iya, saya tuh kecemasannya itu gimana ya nanti aku bisa nggak ya, terus juga dari teman-temannya takutnya nggak cocok seperti itu sih Bu. Oh seperti itu. Berarti kecemasannya Mbak Rafida dari itu bisa Ibu bilang seperti itu kan? Oh ya. Berarti kecemasan Mbak Rafida apa yang sampai Mbak Rafida kalau apa sebelumnya Mbak Rafida udah ketemu teman-temannya? Belum Bu, baru cacat di WA aja. Gimana respon teman-temannya Mbak Rafida? Baik sih Bu, saling baik di WA. Aku coba berkenalan, ngobrol gitu Bu, tapi masih ada cemasnya, masih ada takutnya gitu Bu.
tingkat kecemasan Mbak Rafida itu di segi kayak sampai derdek kah, sampai panas dingin, yang mana? Ya derdek, panas dingin Bu. Oh, Setiap malam itu saya kepikiran itu Bu, kadang sampai nangis gitu. berarti Mbak Rafida kayak derdek, panas dingin itu yang mengakibatkan ya KKN itu tadi, teman-temannya itu tadi, kan Mbak Rafida belum survei kan ya? Iya. Oh ya. Ketika Mbak Rafida Mbak Rafida keringat dingin, derdek, cemas tadi, itu Mbak Rafida melakukan apa? Tidur Bu, sambil nangis, sambil kepikiran Bu. Apakah besoknya kepikiran lagi? Iya Bu. Mbak Rafida udah mempunyai cara nggak kayak nanti kalau aku seperti ini terus, aku akan berlebihan apa gimana? Mbak Rafida punya cara apa enggak sebenarnya? Sebenarnya saya udah punya ketakutan kalau aku meratapi terus, kalau aku pikiran terus nanti gimana ya, malah gak berjalan. Tapi itu gimana ya Bu cara menghilangkan itu, cara menghilangkan cemas seperti itu. Nah, Mbak Rafida kan sudah berpikiran kalau berlebihan itu kan nggak baik, kalau berpikir kayak cemas itu nggak baik kan. Terus coba Mbak Rafida sekarang, Mbak Rafida masih cemas nggak memikirkan KKN, bercerita KKN ini masih cemas nggak? Iya Bu, makin kepikiran dan takut gitu Bu, cemas gitu aja. Ya coba Ibu ini cara ini pakai teknik relaksasi seperti kayak Mbak Rafida tarik nafas dari hidung terus keluarkan dari mulut. Mbak Rafida kayak gini. Coba Mbak Rafida praktekkan sampai Mbak Rafida rileks. Kalau Mbak Rafida rileks bisa Mbak Rafida berhenti. Sudah Bu, agak lumayan deg. Nah, ketika Mbak Rafida cemas, bisa jadi itu kecemasannya itu yang tidak berlebihan, yang berlebihan tadi kan. Dan Mbak Rafida sudah berpikir kalau berlebihan itu nggak baik. Ketika cemas berlebihan seperti itu, coba Mbak Rafida tarik nafas, keluarkan dari mulut kayak gitu ya. Kalau mau cemas, mau KKN, kayak harus berpikiran gimana pun kalau berlebihan itu nggak baik. Dan pikirannya Mbak Rafida harus rileks juga. Udah rileks, sudah tenang kayak gitu, bisa Mbak Rafida nggak cemas lagi. Apakah dengan yang saran Ibu tadi pernah Mbak Rafida lakukan? Sebelumnya belum sih Bu, baru ketemu ini saya coba. Oh, berarti yang Mbak Rafida lakukan cuma tidur sambil nangis itu saja. Oh ya, biasanya kan kalau dredeg, panas dingin, tidur sambil nangis itu kan kayak makin uteknya tuh makin Kemana-mana. iya, makin nggak bisa berpikir kan, makin kayak nafas itu nggak bisa beraturan seperti itu. Coba Mbak Rafida sekarang kalau mau cemas itu harus relaksasi. Mbak Rafida tarik nafas, terus hembuskan dari mulut kayak gitu. Kalau Mbak Rafida sudah merasa kayak oh iya cocok ya ternyata cemasan ini saya pakai relaksasi itu, berarti Mbak Rafida bisa memakai relaksasi itu berkelanjutan setiap waktu kecemasan seperti itu Mbak Rafida. Bagaimana Mbak Rafida bisa dilakukan? Ya Bu, nanti saya coba ya Bu. Iya. Tapi kakaknya tuh seru kan Bu? Seru, Mbak Rafida, kakaknya itu sangat seru sekali, apalagi teman-temannya itu kan banyak kan. Terus Kan diajak ya Bu, jadi saya tuh kayak takut nggak kenal, takut nggak akrab gitu. ya seperti awal Mbak Rafida kuliah di Uniba, awalnya Mbak Rafida kenal apa enggak? Enggak. Awalnya terus kayak gitu, habis itu Mbak Rafida ngechat temannya gimana? Baik Bu responnya Bu. Seperti yang KKN tadi kan baik. Ya itu Mbak Rafida seharusnya berpikir itu aja. Mbak Rafida aja awal kuliah aja nggak kenal sama teman-teman, bisa akrab sekarang sampai nggak mau dipisah. Mungkin Mbak Rafida waktu KKN sekarang kan chat-chatan enak kan, nanti waktu di sana enak juga terus nggak mau pisah, ya kan bisa seperti itu. KKN itu seru, sangat seru, apalagi mau semester 7 kan. Semester 7 kan banyak-banyaknya itu kan, terus semester 6 ini dienaki dulu. Enak kok KKN itu, Mbak Rafida bisa jalani. Ketika Mbak Rafida cemas ya itu relaksasi dulu.
itu. Coba kalau relaksasi masih nggak bisa berjalan, Mbak Rafida bisa kesini lagi. Kita membuat rencana lagi, membuat cara lagi yang Mbak Rafida bisa melakukan. Gimana sih yang relaksasi ini lo masih belum bisa kayak gitu? Masih banyak teknik-teknik yang bisa kita lakukan. Ya Bu, sementara saya coba pakai relaksasi yang tarik nafas dari hidung, buang dari mulut itu ya Bu. Ya itu biar nggak cemas, biar kayak jantung ini biar kayak kayak relax gitu loh, kayak gitu. Ibu bisa ngasih saran seperti itu. Mbak Rafida bisa melakukan, bisa enggak, kayak gitu ya. Itu tergantung Mbak Rafida yang mau melakukan. Ibu ngasih saran saja. Kalau berhasil, ya alhamdulillah Mbak Rafida jadi tenang kan, nggak cemas lagi kayak gitu. Ada lagi yang mau dibicarakan Mbak Rafida? Udah sih Bu, tapi nanti kalau misalnya saya masih cemas, masih mau cerita tentang KKN saya bisa kan Bu? Udah sampai sini. Bisa, nanti kita atur jadwal aja. Nanti jam berapa, waktu kapan, hari apa kayak gitu. Bisa aja atur dari WA Ibu, bisa di WA Ibu ya. Saya terima kasih ya Bu sama Ibu, soalnya Ibu sudah kasih saran yang baik buat saya. Nanti saya coba ya Bu di rumah saran Ibu ketika saya mengalami cemas. Soalnya kadang cemasnya itu kadang datang, kadang enggak. Cuma kalau saya berpikiran tuh cemas gitu Bu. Oh ya, biasa seperti itu kan ya. Nanti mau saya coba ya Bu relaksasi itu tadi. Semoga saya kedepannya bisa gitu Bu menggunakan saran ini agar nantinya saya nggak cemas dan bisa menghadapi KKN dengan lancar. Ya semoga Mbak Rafida KKN-nya lancar, tempatnya itu bisa welcome, teman-temannya welcome juga. Jadinya kecemasan Mbak Rafida nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu sampai membuat Mbak Rafida kepikiran seperti itu ya. Semoga berjalan lancar ya Mbak Rafida. Makasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Salam.